ya. Dengan penelitian kan penelitian itu ada konsensus pasti gitu. Yang saya tanya, apakah Paulus tidak menulis juga? Kalau demikian mungkin saja ada beberapa, tapi secara keseluruhan itu umumnya Lukas yang menulis kisah para rasul. Secara keseluruhan itu bisa dianggap semuanya keseluruhan, Bentar ya, atau Paulus saya coba juga terlibat? buka. Kalau kita mengarah ke sini berarti saya coba membuka data-data dulu. Nah ini dia. Jadi untuk kisah para rasul ini secara umum kami udah berarti kalau secara umum berarti udah berdasarkan penelitian ya. Itu Lukas yang menulis kisah para rasul. Ini Lukas yang hidup di kota Antioquia di wilayah Syria kuno ya, seorang penulis Injil yang hidup di kota Antioquia di wilayah Syria kuno. Artinya ini sebenarnya hal yang umum kalau kita mau cari asal usulnya itu udah ada semua sih. Seharusnya ini bukan jadi bahan untuk diperdebatkan lagi kalau ini sudah final gitu. Oke, Gitu. di Kisah Rasul 22 nomor 1 itu siapa yang berbicara? Oke, Kisah Rasul 22 ayat 21. Bentar ya. Ayat Kisah 1, Rasul nomor 1. 22. Oke. 22 nomor 1. 22 nomor 1. Hai saudara-saudaraku dan bapak-bapak, dengarlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelanda. Oh, ini Paulus nih. Iya, Paulus berbicara. Tapi kan ditulis oleh Lukas ini berarti. Lanjut. Oh ini. Iya, iya. Iya, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita sehingga aku menjadi seorang yang giat, bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, gitu Bang. Sampai di mana? Maksudnya? Itu sampai di ayat ke 23 sampai 3 ayat 3 Sampai di tadi. mana Lukas itu menceritakan Yesus? Menceritakan Paulus di nomor 22 ini. Paulus. Nah ini saya kurang tahu, tapi kalau dalam data yang didapat bahwa Lukas telah penulis kisah para rasul ya tentu saja sampai selesai itu harusnya. Harusnya. Begitu. Hmm. Apakah pada waktu Paulus bertemu dengan Yesus di perjalanan dia ke Damsik? Ya, di nomor 2 kalau nggak salah itu. di nomor 6. 6 ya, 6. Mana itu? Ini Stefanus ini masih di Stefanus namanya. Kisah Rasul 22 nomor 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana. Ku ini siapa? Paulus dengan Tapi Lukas. dalam perjalanan ke sana ketika aku sudah berarti Paulus ini gitu. Paulus dengan Lukas atau Paulus saja nih? Paulus saja berarti ini. Tapi ya bisa saja kan Paulus berbicara kepada Lukas dan Lukas menulis seperti itu, atau Lukas mengambil tulisan Paulus lalu dia menempatkan dalam satu tulisan ini semua gitu. Itu kan semua bisa terjadi, Bang, gitu. Ya, maksudnya Karena ini kalau tulisannya Lukas atau tulisannya Paulus? Nah, kalau ini saya bukan ahlinya untuk mengkonfirmasi begitu. Artinya kita harus melihat apa data yang sudah diberikan oleh para peneliti sebelumnya kalau ini. Apakah kisah para rasul ini sepenuhnya Lukas yang penulis ataukah ada campuran di mana Lukas juga mengambil tulisan-tulisan lain dan diberikan ke situ semuanya gitu. Tapi kalau bicara kesaksian ya bisa saja mereka bersaksi kepada para rasul lain lalu Lukas mendengar dan Lukas menjadi pencatat seperti Matius yang mencatat khotbah Yesus, Matius yang mencatat hal-hal yang lain gitu kan. Saat itu. Jadi masih belum fix. Menjadi Kalau parameter. saya belum, tapi kalau misalkan dari peneliti ya pasti udah fix lah gitu Bang. Karena kita udah sampai di tahun begini itu udah difixkan semua gitu. Oke, lalu siapa peneliti yang sudah mengatakan valid? Nah ini harus kita cari dulu Bang. Saya bukan ahlinya kalau bicara seperti ini. Masalahnya itu Bang. Kita harus panggil yang gelar dokter kalau udah bicara penelitian gini. Gitu. Cuma kalau dari kami sendiri,
sehubungan dengan firman Tuhan ya, dan semua yang sudah tertulis dengan perantaran Roh Kudus yang memberikan ilham, itu tidak ada sesuatu yang ganjil lagi bagi kami. Jadi artinya bahwa semua itu sudah dalam campur tangan Tuhan, dan Tuhan tidak akan mungkin membiarkan firman-Nya itu gagal atau dicuri orang atau dihapuskan orang begitu. Itu udah pasti. Yang diberikan pada kami saat ini, ya ini yang diberikan Tuhan itu. Begitu Kang Dito. Apanya yang jadi Coba begitu? itu Gimana Ibu Nita? Enggak, maksudnya apa yang jadinya mau begitu? nanya. Kan kita belum nemu substansi yang pas nih mengatakan ada yang memvalidasi yang pakarnya itu siapa? Iya, maksudnya ini kan saya bilang paradoks ya. Kalau misalkan kita bicara pakar ya berarti kita nanti carilah di Google atau di mana. Cuma saya hanya bicara paradoks dalam artian gini. Waduh, ketel. Nah, bentar ya. Tapi Dalam kalau artian semuanya gini. merujuk kepada Google itu, Bre, Google itu open source. Iya betul. Jadi artinya kita juga bisa menelaah mana yang ada diresmikan ya. Dalam artian penelitian resmi kan pasti ada nomor ini, nomor itu, atau mungkin Q1 atau dia ada ISBN-nya kalau buku gitu kan. Artinya sah gitu secara Siap, dari konsensus. sisi perwakilan Protestan kan masih ambigu nih, belum ada penemuan Wah, bahwa udah ada loh Bang. Udah Cuma ada, saya aja siapa? yang nggak belum Nah, kompeten untuk memberikan itu gitu. justru bukan opini ya, pendapat publik itu yang mengarah atau menjadi satu hierarki itu kan cuman Katolik tuh. Kalau memang sudah mentok, ambil data di Vatikan, merujuknya kepada uskup. Saat ini yang menjadi paus, Sri Paus siapa? Itu jelas tuh hierarkinya. Kalau Protestan kepada siapa? Itu masih belum ada sampai saat ini gitu loh. Oh gitu ya maksudnya. Iya. Bentar ya. Itu sih. Intinya ada deh, tapi saya nggak pelajarin itu Kang Dito. Ya kalau siapapun bisa berbicara seperti itu ya bisa aja sih Bu, tapi kan belum ada ini. Itu hanya opini, jadi opini nggak bisa menjadikan parameter sebuah. Nah ini Kang gitu, memang begitu ya. Cuma tadi HP saya error. Nah gini, kalau mau bicara demikian maka memang setahu saya, sepengetahuan saya, kami pun mengambil data. Kalau misalkan memang mau cari yang paling detail dan itu disimpan di Vatikan, maka kami memang akan mengambil data di situ gitu Kang. Gitu. Kan punya Katolik. Iya, tapi iman kami kan ada dalam artian kepada Yesus Kristus gitu. Walaupun mungkin ya mereka juga mengakui beda gitu. Cuma dalam artian untuk penelitian pasti bisa lah gitu Bang. Coba nanti panggil orang-orang Katolik untuk masuk biar kita konfirmasi juga kan gitu. Ya, jadi di publik, di sosial media ini untuk diskusi lintas agama memang harus ada suatu parameter kebenaran ya, bukan opini pribadi yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu dalam Itu artian poinnya. kalau Tapi kalau kita hanya diskusi, perkataan kita itu ternyata tidak ada sumber literaturnya, maka itu opini pribadi. Dan dalam diskusi seperti itu tuh itu nggak ada metode. Nah, apalagi kita mengarah kepada debat misalnya. Nah, debat kita ini akan dianggap kosong karena tidak ada literatur yang merujukkan validator gitu loh. Kalau dalam Kristen itu Alkitab Pak, sumber validasinya itu Alkitab. Iya, cuma kami itu kan meragukan itu. Ayat-ayat No, Alkitab. saya tidak meragukan bahwa itu adalah karya ilmiah manusia. Karena seperti yang dituliskan oleh Lukas, dia melakukan penyelidikan, kemudian dia memutuskan untuk membukukan. Saya percaya itu Lukas yang menulis dalam kitab Lukas. Kalau dalam kitab Yohanes, ya Bible Yohanes, apakah Yohanes ini yang dimaksud Yohanes bin Zebedius? Ternyata yang di pasal 21, nomor 24-25, dia mengatakan bukan dia penulisnya. Oh apa isinya itu kan? Apa isinya itu coba di Yohanes itu banyak, bukan cuma menunjuk satu atau dua orang. Itu nama Coba yang umum. Yohanes, ya kita baca Yohanes 21 nomor 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Banyak hal-hal lain lagi
yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya di dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Frase kata pertama, dialah murid, bukan akulah penulis ini. Oh, iya. Ya kan? Oh, Yohanes kalau menulis mengenai dirinya itu dia sering pakai seakan itu dia orang ketiga. Memang tuh gaya bahasa dia. No. Iya. Tidak menjadi parameter universal, Bu. Itu Itu pembenaran. gaya bahasa Yohanes, Pak. Jadi ketika Iya. ada itu Yohanes berkata murid yang dikasihi Yesus, itu kan seakan-akan Yohanes tidak bicara mengenai dirinya kan? Dia bicara mengenai orang lain. Iya. Ternyata Oke. itu dia bicara mengenai dirinya sendiri gitu. Oke. Gitu kan. Yohanes 1 nomor 6. Silakan. Tapi kita kalau kembali ke dialah murid yang menuliskan semuanya ini. Artinya jadi beda kan? Dia bilang dia, tapi yang menuliskan semuanya ini. Sedangkan perkataan yang dari kalau kita baca, maka dia yang menulis itu. Jadi sama aja dia dan saya gitu. Coba dibaca. Enggak lah. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dia yang menulis nih. Yohanes bin Zebedius ini menulis. Katakanlah tuduhan kita penulis ini adalah Yohanes bin Zebedius. Betul? Oh, paham Dia saya. mengatakan Jadi dialah. penulisnya bisa saja bukan Yohanes, tapi Betul. kesaksiannya dari Yohanes gitu. Yes, exactly. Seperti ada satu rujukan. Nama daripada buku ini ya, itu namanya Evanson dan juga Brett Schneider. Kalau Evanson itu karyanya di 1792, kalau Brett Schneider itu di 1820. Kalau yang David Friedrich Strauss itu tahun sekitar 1834. Jadi orang ini yang saya pernah pertama, dengar, Kang. ya Saya ini pernah orang yang dengar. pertama mempertanyakan keotentikan Gospel John. Tuh. Nah, gini, itu bukan hanya di situ. Apa yang saya pernah dengar juga, nanti dikonfirmasi ya, diverifikasi gitu. Kitab Markus juga itu adalah kesaksian dari Petrus sebenarnya. Jadi yang menulis Markus, tapi kesaksiannya dari Petrus gitu. Gitu. Ya, apakah Markus sendiri yang menulis? Ya, itu nanti kita lihat di hasil penelitiannya apakah Markus sendiri atau apakah ada tulisan-tulisan yang lain juga. Tapi kalau memang sampai saat ini kami finalnya dulu di Markus begitu. Karena kami percaya aja dulu apa yang ditulis itu kan artinya udah lewat filter-filter semua gitu. Berabad-abad loh filternya gitu. Oke, kita ambil literasi untuk pembuktian ya. Oh, tentu saja kalau literasi ada yang pro ada yang kontra pasti. Jadi kalau Enggak, kita ini Lihat dari kalau kekristenan. Yohanes 1 Ini- ayat ini- 6 ini itu dari merujuk kekristenan. kepada Yohanes Pembaptis ya. Ya, kalau Saya udah lihat Yohanes Yohanes 1 ayat 6 merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Oke, Oh iya, harusnya itu Yohanes Yohanes Pembaptis. Ya. Itu harusnya Yohanes Pembaptis. Kenapa di tulisan Yohanes ini tidak ada Yohanes bin Zakaria atau Yohanes Pembaptis? Kenapa kira-kira? Maksudnya gimana? Kenapa? Itu kan Yohanes Yohanes Pembaptis tadi. 1 Bisa dilihat dari konteksnya juga, Pak. Iya, itu Yohanes konteks 1. dalam konteks merujuk kepada Yohanes Pembaptis karena dia yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Iya, bagaimana mengetahui memakai jalan itu? Bahkan Yohanes bin Zebedius juga murid Yesus. Apakah Yohanes Pembaptis ini murid Yesus? Saya paham kalau Kang Dito tidak begitu paham ya. Kalau kita orang Kristen udah Saya langsung paham kalau tahu. Kang Dito tidak begitu paham. Iya, tidak begitu Bijaksana. paham mengenai siapa Yohanes itu karena Kang Dito bukan orang Kristen. Kang Dito kan bukan orang Kristen. Kang Dito Kalau ini orang Kristen Katolik. itu tahu. Kang Dito ini Katolik, Kak Evita. Katolik, saya pikir Islam. Lo iya, tapi mualaf dia. Oh, itu pantesan jadi malas karena tidak paham. Itu aja tidak tahu Yohanes Pembaptis. Semua orang Kristen langsung tahu. Yang dimaksud tuh Yohanes Pembaptis. Karena mempersiapkan jalan untuk Yesus. Gini, kalau Katolik mereka jarang sekali baca Alkitab, tidak baca Alkitab, bahkan ke gereja bawanya Bandah Bakti. Dan yang saya tahu orang Katolik itu, saudara atau siapa itu di rumahnya juga nggak baca Alkitab. Nah, saksi Nah, jangan Jehovah, dulu berasumsi mereka gitu, Ibu. mereka baca Alkitab ya, tapi tanpa penerangan Roh Kudus. Jadinya pengertiannya juga sesat gitu. Oh, saya? Ya.
Saya Jadi merasa tidak selalu Jadi orang kita yang semua ini mereka Semuanya sesat, Bu Nita. diberitahu sesat enggak oleh yang di tidak dalam tahu dunia ini aliran. Pak, Tuhan itu melihat Mulai orang tuh ribut. cuman ada dua jenis. Yang Mulai benar-benar anaknya, yang benar-benar percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Yang tulus atau mau bermotivasi lain tuh ada. Jadi siapa yang tulus di sini gitu loh. Halo host, Tulus. siapa yang mau Halo, syahadat Ustaz. host? Dari tadi nelponin host. Aku Lagi baru selesai. konsili. Ustaz Alif lagi Kalau konsili. saya tidak mau tulus ya saya melihat apa untung ruginya. Ya kan? Gimana mau saya syahadat malah melihat- sayanya dituduh, ini gimana sih? Ibu Oke, Epita gantian. ini dari mana? Dari Saksi Yehova. Saya belajar dari saksi Yehova. Tapi saya tampil ini bukan karena Sama Kak Nita, saksi Organisasi Yehova itu bukan saya. Kristen katanya Kak Nita. Gimana ini? dia Ya, kan buat aku boleh bukan saja Kristen, berasumsi juga oneness bukan. berpendapat. Nah, bukan Kristen katanya, padahal Dia kitabnya boleh sama. saja berpendapat, tapi Kitabnya bagi sama saya kan? Kristen. Kitabnya Ini sama-sama Karena Bible. perkumpulannya Kami nama Saksi Yesus. Yehova dia Yesus. cetak kitab sendiri Pak, dia cetak Alkitab sendiri. Namanya Terjemahan Dunia Baru. Waduh, Dia punya Dia punya punya Alkitab. apa itu? Punya Dia tafsiran punya dia sendiri lah. terbitan. Dan kalau dari Saksi Yehova sejarah punya pendirinya itu juga terbitan nggak sendiri. bagus. Ya nggak bagus. Mereka pakai Alkitab sendiri, makanya dia nggak mau baca Alkitabnya dari tadi. Aliran lain Karena memang pasti beda nyebut ayatnya. tidak bagus ya. Aliran lain motivasinya apa? Kalau motivasi pendeta ya, saya dengar tadi ya waktu saya makan ya, anaknya ini belajar Alkitab bayar 5 juta. Saya kaget tapi saya nggak mau ngomong ya. Dia sih ngomong dia belajarnya dari pendeta apa, tapi saya nggak mau ngomong ya karena saya tidak mau menjelekkan siapa-siapa ya. ya udah jangan buka-bukaan di sini. Iya maksudnya Ya, gini, intern kenapa ada aja. orang belajar Alkitab bayar 5 juta, saya tidak pernah bayar belajar Alkitab. Kalau saya bayar untuk Ibu, belajar tenaga Alkitab, pendidik itu dibayar, Ibu. Kalau dia kalau memang saya mau belajar pendidikan. harus bayar gitu belajar Alkitab, saya nggak mau beritahu Wah, secara jangan cuma-cuma curhat-curhat. kepada orang lain karena Ini ada yang unsur seperti bisnisnya. itu. Kalau ada unsur bisnisnya saya Ini nggak maksud mau saya gitu juga ya, meluangkan tadi, waktu saya. sendiri coba saksi gini ya, Yehova. Tidak mau meluangkan waktu saya beritahu gini dulu. Alkitab, tidak biar mau. biar enak Iya. Bu. Harus Bu- bayar juga dong. Kalau saya harus bayar, saya juga harus dibayar dong. Ya kan? Sistem Bu bisnis Epita, dong. Bu Epita. Ya kan? Bu Epita. Tadi kan ada, maaf nih, tadi ada tuduhan dari Ibu Nita yang mengatakan bahwa kitabnya sendiri tidak mau menampilkan data, tidak mau pakai data. Nah, saya coba ingin sedikit ya di sini sampaikan. Saya Kan kalau ada minta Alkitab dari dia langsung dikasih, nggak bayar. Kalau saya gini. mau nyumbang boleh, tapi Halo? nggak perlu bayar. Ya kamu kan jadi bisa beralasan, kamu nggak mau baca Alkitab yang memang umum. Nanti dulu. Enggak, saya ada Alkitab James, King James Sebentar. juga New World Kita langsung ke poin Translation. pembahasan. Kita langsung Iya. ke poin pembahasan. Oke. Nanti yang percayanya siapa? Kita ke pembahasan gitu ya. Nah, contoh gini, Bu Epita. Saya tidak tahu Bu Epita itu sebagai SSY pakai kitab LAI atau tidak. Saya tidak akan minta untuk menuntut harus tahunya, tapi saya akan bacakan data ya. Di dalam kitab cetakan LAI, terbitan LAI dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di situ dikatakan ada amin. Amin di situ merujuk kepada Yesus. Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, itu yang dicetak oleh LAI, yang dipakai juga oleh Protestan. Pertanyaan saya, Bu Epita setuju nggak kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah? Setuju. Permulaan Setuju. dari ciptaan Allah, permulaan kan pertama-tama. Iya, dia ciptaan Allah ya. Permulaan Nanti kamu adalah permulaan Oke, dari baik. sesuatu. Terima kasih Bu Epita. Saya cuma bacakan kitab yang dipakai oleh orang Protestan yang Ibu Nita yang punya, tapi ternyata Bu Epita setuju. Nah, saya tanya sama Ibu Nita yang punya kitabnya tadi yang terbitan LAI, yang Yesus dikatakan sebagai ciptaan Allah, Anda setuju atau sepakat? Itu di Wahyu berapa sih? Wahyu Wahyu 3:14. 3 ayat 14. Kalau saya juga pakai LAI loh. 3 Saya ayat 2. 14.
Ini sama. Kan saya sedang Permulaan dari membuktikan ciptaan tuduhan, Allah ini Bu. Tadi bicara kan mengenai ada bahwa tuduhan, Yesus makanya adalah sumber. Jadi saya nggak setuju. Karena gini Sebentar. Pak, kan kalau kita mau Kenapa yang menerjemahkan punya satu kitabnya ayat, malah nolak? Itu harus Iya sih. Enggak, Loh. harus pakai ayat lain Seperti juga. itu, Kan saya tahu di kok. Yohanes Evita ini giliran saya, please. Oke. Di Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, dalam Alkitab itu permulaan itu di sini tadi kan saya udah jelaskan juga berkali-kali bahwa Yesus adalah sumber dari penciptaan. Bahwa dia yang pertama kali menginisiasi atau memulai penciptaan, itu artinya Ibu Nita berarti nggak percaya isi kitabnya. Malah Ibu Epita tadi yang Saya percaya percaya tertulis ini. begitu. Loh, Yohanes 1 nomor 1 pertama itu bukan ucapan Yesus. Wahyu 3:14 itu ucapan Yesus. Yesus berkata mengaku dirinya sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah, dengan kalimat seperti itu sederhana dipahami, kalau Bapak Ibu ngomongnya Epita setuju. begitu. Kenapa malah Ibu Nita nggak Kalau- setuju? Kalau Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Ya dan itu yang akan firman datang. Tuhan Allah, Dia Bu. Maha Kuasa. Ini kan bicara mengenai Yesus Kristus, perkataan Yesus. Dia katakan dirinya Maha Iya, Kuasa. yang Hanya Allah itu yang firman Maha Kuasa. Tuhan Allah, Bu. Itu firman Tuhan Allah itu, Bu. Makanya kembali lagi tadi. Nah, lihat ayat ketujuhnya dong. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang menikam dia. Nah, yang satu-satunya Allah yang datang ke dalam dunia yang ditikam itu adalah Yesus Kristus. Ya, coba kita Jadi ayat lihatlah 8 itu bicara Bang mengenai Alif. Yesus Itu Kristus. dalam terjemahan Bang Senail, translasi. aku nanti itu tambah dalam promote arti lagi, ada beda lagi. Kang Alif. Ini lagi loh Pak. Ntar, Nah, the ini chief, di the chief of all creation. Wahyu, Gitu. Wahyu 1 ayat 17 lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini yang awal dan yang akhir. Wah, Bang Senil yang benar Iya. di situ ditikam itu berarti Tuhannya Bang Senil pernah mati. Tuhannya Kak Nita enggak, kan gitu kan Kak Nita? Tetap mengajar seperti itu. Kalau Dia kalau bilang Bang Yesus Senil ditikam. itu mengakui Tuhannya itu pernah mati. Tuhannya Kak Nita pernah mati enggak? Yesus kan mati, Yesus Kristus mati. Iya, Dia pencipta datang ke langit dan dunia. bumi. Ini kesimpulannya dulu nih. Wahyu 3:14 tadi saya dengar dari Ibu Epita mengatakan dia setuju pengakuan Yesus kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Nah, saya tanya dulu nih, jangan bawa kemana-mana dulu. Kalau Ibu Nita Iya, setuju Kak. nggak kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah? Tidak. Yesus Ya itu udah. Allah sendiri. Berarti Allah yang sendiri. membantah Wahyu 3:14 itu Bu Epita atau Bu Nita? Ya, tergantung Saya udah translasinya bilang, Bang Alif. Penafsirannya itu artinya The chief- itu the permulaan, chief of all artinya dia yang creation. menginisiasi Itu tafsirannya tuh. penciptaan. Lah, itu tafsirannya, Sumber penciptaan. tafsirannya juga merujuk ke Amsal 8 nomor 22. Karena kalau diartikan seperti kata Amsal 8 Bu nomor Evita, 22. itu pasti berlawanan dengan Yohanes 1 ayat 1. adalah. Berlawanan dengan Kolose, berlawanan dengan gini Ya, ya, yang bilang dengan nggak berlawanan kitabnya siapa dari berlawanan dengan Dua-duanya, Pak. penyembahan terhadap Yesus. Kan sebenarnya kalau dia bukan Allah itu nggak boleh disembah. Nah, tapi Amsal Yesus itu disembah. 8:22 mengaku Dari Tuhan Bonita. pertama kali menciptakan aku. Nah, ada juga kurang kuat apa? Tapi ya itu hikmat. Bang Alif, itu hikmat. Nah, Iya. ini saya perlu tambahkan karena saya kan udah pernah dengar dan orang-orang bilang itu hikmat. Terus di sini sebagai anak kesayangannya aku bermain-main ada ya di bawah tapinya. Amsal Iya, 8 ini ayat kan sekitar pengajaran 29, dari 30 Erastus ya. juga kayak gini. Sebagai anak kesayangan Iya. nggak mungkin hikmat dong. Anak kesayangan itu kan Berarti pribadi, Ibu Evita bukan ini hikmat. belajar dari Erastus ya? Bukan, saya dulu belajar dari Saksi Yehova. Dan gini ya, jadi Kamu ke Kalau gereja di situ Saksi kamu Yehova bilang- ya? iya Gerejanya? tempat ibadah. Oh Tempat ya, ibadah. balai kerajaan bilang. Di dalam Iya. di dalam Wahyu Kingdom 3 Hall. ayat 14 itu dia menggunakan kata arche. Arche. Nah, betul itu arke yang dipakai.
Itu artinya Iya, sumber. permulaan sebenarnya. Kalau Oh, dikatakan nggak permulaan, bisa. dalam artian itu Tidak selaras boleh dengan sumber. alfa Ini dan kalau omega. kalau Tuh. dalam Amsal 8 itu hikmat ya. Kenapa ada eh, Yesus sebagai anak kesayangan Allah? Coba dilihat, ada deh di Amsal 8 ayat 22 sampai 30, cari yang agak bawah-bawah gitu. Sekitar Iya, 29 sebagai 30. manusia, dia memuaskan kekudusan itu, kekudusan dari Elohim Yesus itu. itu sebagai anak kesayangan Allah loh, bukan hanya Ya, sebagai dia harus hikmat. menggenapi itu, Memang Ibu. pada Yesus itu ada hikmat. Dia sebagai anak kesayangan Allah jelas diberikan hikmat oleh Allah ya. Iya, Jadi dia harus menggenapi itu. Snell, Nita sama saya tidak setuju kalau Yesus itu ciptaan. Oh Lord, ini dari apa? Ya, Tritunggal? kita memang tidak bisa memaksa keyakinan Ini orang. Tuhan ya. ini. Jadi tiga orang Makanya ya, ada fakta dan empat orang pengertian ada gitu. ada empat orang Kristen di sini, tiga nggak percaya Yesus itu ciptaan. Enggak, Tapi kalau ayatnya gitu mengatakan gitu apa? saya tanya Ayatnya coba. Yang nggak mengatakan percaya Kristus Allah itu bukannya Kristen. Kalian Pak. boleh Coba- berkeyakinan gitu, Soalnya tapi ada ayatnya tercatat mengatakan apa? kalau dia itu ciptaan, ada tercatat juga dia itu menciptakan segala-galanya. Bagaimana ciptaan menciptakan segala-galanya? Nggak masuk akal. Melalui Yesus kan bukannya Yesus sendiri, tapi Ya melalui sudah, ini Yesus. saya kasih jurus Ya, ada pamungkas kalimat lah ya. melalui, Ibu kan? Evita. Ibu Evita Dan- udah baca Yuda 1 ayat 4 udah baca? Saya baca dulu ya sebentar. Silakan Yuda dibaca. 1 ayat 4 ya. Iya, bacalah. Sebab beberapa orang telah masuk di antara kamu dengan menyelinap, yaitu orang-orang yang dahulu sudah ditetapkan untuk dihukum, yang menajiskan tubuh, menolak pemerintah Tuhan, dan menghujat kemuliaan. Sebentar sebelum dilanjut, saya kasih tahu dulu aja biar nggak pada kaget. Bu Nita ini dari Protestan, Snell ini dari Oneness, Evita ini dari SSY, Lord Denny ini dari Denom Tuhan. Aduh, pusing aku menyesuaikan. Nom Tuhan itu gimana? Tapi ya Iya, udahlah, dia gitu udah kan. sama bareng dengan Oh, kita. kok bisa salah ya? Tunggu nih. Ayatnya gini loh. Sebab ternyata dia ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bang Senel perlu diketahui Pak Dene ini sudah dilantik menjadi Tuhan tanggal 10 Maret 2024. Yang melantik itu langsung Elohim sendiri. Gitu. Pak Dene ya, monitor Pak Dene. Pak Dene, iya. Iya kan Pak Dene kan 10 Maret 2024 Pak Dene yang langsung dilantik oleh Elohim. Udah ketemu Bang Luga? Ya di atasnya Bang Luga lah kalau Tuhan. Tapi Pak Dene ini nggak ada Lamborghini di surga. Kalau Luga kan ada. Pak Dene berjalan kaki ke surga. Oh, Iya kan Pak Dene ya? sedenom sama Bang Luga ya? Sedenom sama Bang Luga. Beda, dia KJV, dia KJV. Iya. Saya Saya nggak punya sudah denom, baca saya ya, nggak punya itu denom. mengenai orang yang menyangkal Yesus. Jadi Ah, di iya. sini saya lihat kalau kembali lagi siapa yang Tulisannya menyangkal satu-satunya Yesus. itu Ibu Evita. Satu-satunya Menyangkal Yesus penguasa. itu ada itu nabi palsu. Nabi palsu Iya. itu kalau di Quran kan memang menyangkal penguasa yang Bentar, menembus mereka kan. jangan dulu Iya. ke lain-lain Ibu Evita. Kita bicara Ya, dan internal di ajarannya sini. penuh dengan nafsu-nafsu, saya lihat ya. Tepat gitu loh, memang dinubuatkan dalam Alkitab. Dan saya di sini Kita ya nggak ngomong bicara agama lain Ibu Evita. Iya, saya Ini ngerti. kan dalam Cuman artian Ibu Evita sendiri kan karena di dalam ditampilkan doa ayat kita ini, jadi tidak saya mengakui Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ibu Evita mengakui justru dia ciptaan. Ini ya jadi hal memang yang benar. beda. Memang benar. Gitu. Saya kan biasa Dalam artian lintas begini, agama. satu-satunya luas. penguasa itu siapa? Kalau satu-satunya penguasa itu apakah ada dua atau ada tiga? Penguasa yang menebus mereka ya, penguasa yang menebus mereka Oke, itu Yesus. maka Ibu Evita harus paham apa bahasanya di situ. Digunakan Ya. bahasanya kata despotes. Artinya absolute ruler, penguasa absolut. Kalau absolut, itu apakah ada yang lain?
Coba lihat Yohanes 6 ayat 38, Yesus datang untuk melaksanakan Jangan kehendak lari, Bapa. jawab ayat yang ini. Iya, tapi itu ada berhubungan dengan keterangan Bukan. ayat Ya, lain. Snell tadi lari, Dalam Ibrani artian, 6 lari. Ibu. Iya. Wah, ini mulai lagi. Kita baru Ada- bertiga ini ada gimana? Mana yang kaitannya. lawan, mana yang kawan ya? Ya udah kamu lawan Evita aja. Ya, saya Tapi sih aku tidak bilang Evita keberatan. nggak bisa Saya nggak bisa lari pakai ayat lain. Jawab Saya ayat biasa ini itu debat yang sama benar. Muslim, Bisa sama aja dia, Kristen bisa aja tunggal dia lari gitu. ke ayat yang Jadi saya lain. Gitu. sangat luas gitu ya. Dari dulu saya di Iya. Facebook ya udah debat sama Muslim sama Kristen Tritunggal. Jadi bagi saya nggak aneh. Semua kalian mau begini mau berkeras, saya juga tidak ada karena itu kalian memutuskan untuk berkeyakinan Kita seperti semua itu. juga mengalami hal Iya. itu, Bu Evita. Jadi itu Saya bukan tuh tidak jawaban. aneh dan saya memang tidak memaksa orang, tapi Iya, kita bahas apa dulu yang absolute ada di rulernya itu. sesuai ayat, apa yang ada Absolute di ayat rulernya itu. itu apa? Jangan melenceng, jangan jawab melenceng. Karena gini Ibu Evita, jadi yang berhak menafsirkan Yesus dan menafsirkan semua tulisan dan semua perkataan Yesus itu adalah murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus yang menjadi saksi utama, mereka yang menjadi saksi utama salah satunya adalah Yudas. Yudas ini mengatakan absolute ruler, padahal Yudas orang Yahudi. Dia mengatakan absolute ruler kepada Yesus, di mana absolute ruler tersebut nggak mungkin dia berkata kepada manusia, nggak mungkin dia menduakan YHWH-nya, di mana dia orang Yahudi loh, begitu. Dan Yesus selalu disebut Tuhan dalam artian bahasanya tuh Kyrios, Ibu Evita. Sedangkan kata Kyrios ini di dalam Perjanjian Lama itu orang Yahudi di saat itu menggunakan Septuaginta. Septuaginta itu bahasa Yunani, tapi Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ini yang Septuaginta ini dipakai oleh orang-orang Yahudi di zaman itu, dan mereka mengganti atau menyamakan nama atau perkataan Adonai dengan kata Kyrios. Dan Kyrios itu disematkan kepada Yesus, yang dimana mereka memilih menulis Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani, dan sengaja mereka menempatkan Kyrios itu kepada Yesus. Padahal mereka orang-orang Yahudi loh. Itu berbahaya bagi mereka, karena dengan begitu mereka mengatakan Yesus adalah Yod-Heh-Vavhe. Nah itu loh Ibu Evita. Kenapa kami Wanas juga berkata bahwa mereka itu atau Yesus itu adalah Bapa itu karena itu salah satunya itu Ibu Evita. Memang nama Yesus itu diambil dari nama YHWH, artinya YHWH yang menyelamatkan, diambil. Karena kan bilang berikanlah maksudnya namamu, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus sendiri dalam Yohanes 17 Nama Yesus kan mengakui artinya dia yang menyelamatkan umatnya. Dan YHWH yang menyelamatkan. Yahweh itu bicara mengenai nama Allah dalam hal ini Ibu Perjanjian Evita Lama. yang benar Ibu Nita. Yod-Heh-Vavhe yang menyelamatkan itu nama Yesus. Iya, artinya. Jadi saya sih karena dulu sering debat ya, dan jadi debat secara bicara ini kalau dulu kan ketikan terus, saya tuh sebenarnya seneng ngetik-ngetik gitu ya. Sekarang di TikTok ada forum di mana kita bicara ya, mungkin supaya orang cepat menangkap. Kalau dari forum bicara itu orang cepat menangkap gitu berbagai pemahaman. Kalau ketik-ketik itu kan kadang-kadang Intinya harus gini, menyimpulkan. saya melihat Ibu Evita itu terbuka untuk kebenaran gitu. Jadi saya pikir Ibu Evita, saya nanti bisa kita sharing-sharing biar Ibu Evita lebih yakin lagi ya kalau Yesus itu adalah Dia gitu. Jadi Dia bukan ciptaan. Nanti kita sharing-sharing lagi Bu Evita. Saya follow nih Bu Evita. Iya, Follow saya lah Ibu ya. Bu Evita Saya dan paham lain-lain nih kok semua yang mau apa follow saya yang- follow. Denom-denom lain percaya saya itu lapar saya nih sekarang paham. ini. Karena Saya mau makan sama urus anak dulu gitu. Nanti saya ya, nonton tapi dari JO bawah. ya, saya jarang diskusi sama JO Ya, loh. nanti kita diskusi lah bareng ya Bu Kalau Evita. sama Kristen Ya. Tritunggal sama Muslim saya Nanti. sering dulu ya di Facebook gitu. Nah, ini ada Dan Lord saya Denny tahu nih, nanti biarpun dia masuk di sini. ngomong apa ya, Kristen Tritunggal nggak mau percaya, pokoknya maunya begitu aja. Saya tahu banget, jadi saya nggak mau maksa orang. Saya hanya Gitu. menjelaskan Kalau sesuai kami dengan akan pakai ayat-ayat Alkitab, Bu. gitu. Kami akan Kamu pakai kamu Alkitab. maksa Saya enggak- Evita. Aku Enggak, berasa saya kamu maksa. bukannya memaksa, tapi Saya- harus saya izin turun menjelaskan dulu, sesuai gitu. dengan keyakinan saya. Harus Bang menjelaskan Arif, sesuai Bang dengan Alif, ayat gitu loh. sama Udah, Bang Dito, kecap panjang Bang Tata, banget. yang lain-lain ya. Saya izin ya.
Ya, oke. Saya nonton dari bawah. Thank you semua, mantap. Forum ini menarik nih, bagus tanpa ada hujatan. Iya, maksudnya Kok jadi nonton dari bawah? orang-orang Kalau mau nonton penonton ya langsung di bawah. Ya, nggak apa-apa dapat kan. belajar. Soalnya saya ke trigger terus kalau sini. Saya mau urus anak sambil urus anak. Nggak apa-apa lah. Ke trigger ini langsung nyaut saya ini. Ya. Oke. See you guys. Ya. Nanti lanjut lagi. Nggak apa-apa. Ya, apalagi yang mau dibicarakan ya? Ini Kanita masih belum kelar dengan Vita kan gitu kan. Yesus itu tetap ciptaan, nonton. Memang itulah Mana Kristen Tritunggal, pasti ngotot terus. Dari dulu saya di Facebook ya sama Kristen Tritunggal, mau di Kamu dari ngomongin tadi apa juga ngecap ngotot. melulu. Bukan Ayo, ngecap, sebenarnya saya kan gini loh. menjelaskan. Sebenarnya kan saksi Jehovah kan tidak diakui masuk dalam kekristenan, bahkan dalam denom pun tidak ada sebenarnya. Ya kan? Kalau soal Kalau pengakuan tadi karismatik manusia ya. ada. Nah, kalau Nah, tapi mereka sudah mendapat saksi izin Jehovah itu udah di luar sebagai sah. kekristenan, jauh sekali. Tapi dia sah. Ya, Berada kalau di Indonesia itu pemerintah sah sekarang ya. memang pemerintah Dulu kan memang tidak ada mengerti pelarangan. mengenai agama Kristen. Kalau sekarang sudah saya nggak tahu ya disahkannya sampai mana. Ya nggak apa-apa. Tapi buat sudah kami orang sah. Kristen, saksi Jehovah itu jauh sekali. Begini, kamu bisa ngomong apa kalau Kristen itu kan istilahnya orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus. Dan saksi Yehova itu percaya kepada Yesus. Kita Itu percaya, namanya tidak percaya. percaya. Oh, Percaya kamu kan dia ngomong tidak sebagai percaya. Saya Tuhan aja dan percaya. Juru Gimana Selamat. kamu yang mendefinisikan Kalau kamu pengertian nanya, saya? kalau iya percaya apa? Ada yang percaya sebagai pembuat mujizat, ada yang percaya sebagai nabi, ada yang percaya sebagai orang baik, ada yang percaya Yesus sebagai itu memang diutus oleh Bapa di Allah sorga kecil. Ada sebagai yang percaya korban nah, tebusan. yang Dia menebus Alkitab mau dan manusia itu kita ajarkan percaya. itu Yesus sebagai Bahkan- Tuhan dan Juru Selamat itu loh. Gitu. Bahkan saksi Yehova Karena apa? Yang bisa namanya Kristen mengajarkan itu kan kepada kalau saya pergi ke bagaimana gereja, kita bagaimana berdoa Yesus kepada sebagai penebus Yesus, itu kita saya menyanyikan pujian bisa kepada beritahu Yesus, kepada kita kalian itu karena saya memuji diajarinya Yesus. begitu. Nah, kalau misalnya Memang sih saya juga cuman Allah kedua ya itu memiliki namanya itu ya bahasa bagaimana dan analisa cara memujinya juga, itu bagaimana? bukannya 100% Ya toh, itu kan dari dia. seperti Saya kan harus seperti punya kemampuan menerangkan seperti menghindari kepada kalian. kenyataan ya kan. Kalau ke gereja memuji Tuhan, memuji Allah. Nah, kita orang Kristen yang memang arus utamanya kita ke gereja memuji Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Dia, kita meminta kepada Dia. Ya, Tapi Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa di sorga loh. Tidak mengajarkan berdoa kepada dia. dalam- Ada kan doa Bapa kami. Nah, kamu mau ngomong apa? Apakah Yesus mengajarkan berdoa kepada dirinya? Yesus Dia sendiri mengajarkan memerintahkan berdoa kepada kita Bapa di berdoa sorga. kepadanya. Wah, ini makanya Alkitab tuh dibuka. Jangan kamu ngomong-ngomong Iya, doang. kan doa Bapa Nih. kami itu berarti kan doa kepada Bapa di sorga. Awalnya aja Bapak di sorga, Bapa kami Yohanes di sorga. 14 ayat Bukannya 14. kepada Jika kamu Yesus. meminta sesuatu Yesus itu kepadaku hanyalah itu dalam apa? namaku, Dialaskan aku dalam nama. akan melakukannya. Evita, jika Karena kamu dengan meminta perantara sesuatu Yesus, doa kepadaku itu dalam dialaskan. namaku, aku Yesus akan lah yang memintanya kepada melakukannya. Bapa di sorga. Itu ada ayatnya. Saya waktu debat saya ingat. Jadi Yesus lah yang dalam, memintakan doa itu Alkitab, kepada Bapa. Dia yang meminta atau memintakan. berdoa Jadi itu berdasarkan hanya kepada Allah. Yesus, Kalau Bap- kepada pihak doa itu lain ditujukan yang kepada bukan Allah Allah tidak berdasarkan boleh. melalui loh. perantara Yesus. Doa itu Kenapa saksi Jehovah bisa begitu ditujukan jauh kepada dari Bapa di kekristenan? surga. Karena ngomongnya percaya kepada Yesus, tetapi ketika yang namanya Allah itu kita berdoa kepada Dia, kita meminta kepada Dia, kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saksi Jehovah mau klaimnya itu bagaimana? Bisa Gini lihat ya, nggak begini aja anehnya? dengan debat dengan Muslim aja, Kristen Tritunggal keok. Saya harus nerangin apa artinya itu
Yesus sebagai penebus itu Kamu jualan artinya kecap apa? melulu dari tadi. Kristen Tritunggal Kamu mana, yang Islam mana, kecap. siapa yang keok, itu namanya jualan Iya, kecap. kamu tuh nggak bisa menjelaskan dari Kristen Tritunggal itu nggak bisa semuanya. Saya yang harus jelasin kepada mereka. Apa itu Astaga. artinya Yesus menebus? Kamu nggak pernah kan Astaga. ditanya Ya itu orang namanya Muslim jualan dan kecap, menjelaskan? Evita. Nih, Saya kalau tuh beri nggak jualan, kesaksian saya gini nggak loh, pernah dapat gini loh. apa-apa Di dari dalam saksi Alkitab, Yesus. nah inilah nih ya. Bahkan saya sakit Dalam hati itu tidak Alkitab pernah itu dibantu oleh dari saksi zaman Yesus. Tapi saya kenapa masih pro Biar kamu dengan ngomong dulu deh. ajarannya? Karena apa? Saya anggap benar. Padahal saya orang-orangnya juga kalau saya sakit apa, mereka nggak bisa bantu, nggak bisa ini. Tapi saya tetap pro apa yang hati nurani saya pikir benar ya. Bukan karena orang-orangnya, karena apa yang saya anggap benar. Di sini saya tidak mendapatkan apapun dari saksi Yehova. Karena dulu juga mereka mengajarkan saya tidak pernah bayar apapun. Dan saya mendapatkan banyak sekali buku dari mereka tanpa membayar. Jadi saya suka rela memberitahu kepada kalian. Istilahnya mereka tidak berbisnis, saya juga tidak berbisnis gitu loh. Ya, kamu penyesat. Iya, Gini, bukan, saya bukan kalau kamu penyesat, beri kamu yang kesaksian, sesat. oh orang Kalau orang kamu bilang Tritunggal saya tidak sesat, kamu tidak yang bisa sesat. jawab. Gini loh, itu kan cuma Iya, keluar kamu dari orang mulutmu. Tritunggal mesti Itu dong kan bisa cuma keluar menjelaskan dari apa mulutmu, artinya harusnya penebus. malu dong. Apa artinya Ayo. Yesus itu menjadi korban tebusan? Kamu harus bisa kasih tahu. Di semua forum saya lihat mereka tidak pernah bisa. Saya yang harus ngomong, saya pikir saya tidak mungkin sendirian dong. Tapi kalau saksi Yehova tidak dianjurkan berdebat ya. Mereka dianjurkannya untuk belajar Alkitab bersama mereka. Jadi begini ya, walaupun Yang mereka kamu tidak mau lakukan bantu ini saya, berdebat, Evita. tidak pernah Astaga. bantu Yang saya kamu dalam hal lakukan ini berdebat. selain pelajaran Alkitab. Yuh. Saya tetap pro apa yang saya anggap benar. Karena saya dari hati nurani, bukan karena ada apa misalnya, oh saya supaya banyak teman di ajaran itu Ya, saya mau ada sharing, teman, istilahnya sharing saya aja mau di sini, disukai. sharing, diskusi sharing gitu aja. Iya. Enggak, yang saya nggak senang dia kecap, Pak. Ngomongnya Kecap muji-muji apa? diri sendiri melulu tanpa bukti, tanpa kesaksian. Kamu kan Orang nggak semua bisa pernah aja ke memuji diri sendiri. forum-forum antar Tapi saya- agama. Kamu tidak pernah, saya kan sering. Jadi saya tahu benar. Saya yang mesti tampil, banyak sekali saya mesti tampil. Evita, kamu ngomong nggak punya Menjelaskan. Alkitab aja, lalu kamu ngomong, oh aku Ya sering karena debat saya masuk walaupun nggak korum-korum. punya Kan Alkitab kamu pun saya ingat. nggak Saya ingat banyak Alkitab ayat dan juga mengakui saya bahwa Alkitab kamu bisa beda saja. Itu tidak mensinkronisasi, kamu bisa lakukan. menjelaskan. Kamu dengan Alkitab apa? Apa kamu bisa benar? Walau saya tanpa Alkitab saya bisa jelasin kok. Karena saya ngerti gitu loh, bukannya cuma hafal doang, saya mengerti dengan pemahaman. Saya juga suka sering berdebat, jadi saya tahu benar. Saya mesti kasih tahu yang benar. Diulang lagi radio rusaknya. Ya kamu kan iri kalau saya itu pernah berdebat, tidak sedang iri, kamu Evita. tidak debat kan? Kamu tidak pernah berdebat kan? Apa kamu pernah berdebat? Saya itu sering berdebat. Kang Dito, di saya Facebook. suka berdebatnya Kang Dito. Oke, sama-sama lah tiap malam. Tiap malam. Nah, kamu kan Assalamualaikum hanya baru di TikTok ini kan? Dulu kamu di Facebook pernah berdebat? Astaga, ini so tahu banget nih orang. Apa ini gitu urusan gituan, aduh bingung. Udah ketahuan berbohong, menuduh, masih ngeles lagi ngomong. Ini kalau kamu Kak cuma Dita di bawah, TikTok kalau ini Kak Dita kan? di bawah ini Katolik apa Protestan ini Kak Dita yang di bawah ini? Ya, jadi harap mana kalian sebenarnya, tahu ya? kita pun tidak sependapat untuk beberapa hal, ya, tidak sependapat antara denominasi Kristen itu tidak sependapat. Sebenarnya yang Alkitabiah itu siapa ini? Kak Neta apa Kak Evita? Coba bisa dinilai sendiri. Tidak gitu loh. bisa tahu Pak Arif sampai Bisa dia dinilai sendiri. bertobat, percaya Yesus untuk penebusan seluruh dosanya. Nah, ketika percaya Penebusan Roh Kudus dosa diberikan, apa? itu Saya baru tanya. Penebusan dosa waris atau baru perbuatan? tirai Saya mau rohani tanya itu sama kamu. dibukakan, baru dia mulai Kamu bisa mengerti. jelasin Itu ada nggak? pertanyaan itu dijawab nanti. Ada pertanyaan gantian. Kamu bisa jelasin nggak? Yesus menebus dosa perbuatan apa dosa waris? Ah, tuh. Kalau Kak Nita itu semua dosa Kenyataan, katanya ditebus dosa, ditebus oleh Kenyataan Yesus. bahwa gini loh Pak Arif, jadi yang menghalangi manusia itu untuk mengerti firman Tuhan adalah dosa, ya.
dosa adalah manusia lahir itu dia tidak bisa berbuat baik. Semua manusia, tidak ada satupun manusia yang berbuat baik, bisa berbuat baik. Roma 3 ayat 23. Semua jatuh dalam kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan hati manusia untuk berbuat dosa itu ada juga di Kejadian 6. Allah itu melihat bahwa kecenderungan manusia itu untuk berbuat dosa. Karena itu Allah memutuskan untuk karena itu hal itu memilukan hatinya. Nah, Yesus datang itu dia menebus dosa, dalam arti dia memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Hubungan yang tadinya terputus itu dipulihkan kembali dengan penebusan di atas kayu salib. Pertanyaannya Kak Evita, itu Yesus itu menebus dosa waris apa dosa selamanya? Dosa perbuatan. Semua dosa. Iya, dosa perbuatan apa dosa waris? Semua dosa. Nah, itu kan. Saya pernah dengar itu. memang dari Kak Evita, semua dosa katanya. Jadi Kak Neta, walaupun sekarang hari ini berdosa, misalnya anggaplah melakukan dosa besar, tetapi ketika nanti malam misalnya bertobat itu diampuni. Tapi kalau tiap hari, pertanyaan saya dulu kan pernah seperti ini, tiap hari melakukan, malam kemudian bertobat, besoknya melakukan lagi, sinah misalnya, malamnya bertobat, itu tetap katanya diampuni dosanya. Itu kalau versi Kak Dita, Mbak Evita. Itu sengaja dong, Pak. Kalau kamu masih tetap, itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia. Yang kayak gitu juga bukan Kristen. Nggak ada orang Kristen yang dia melakukan dosa, dia sadar itu dosa, lalu dia bertobat, lalu besoknya sengaja lagi melakukan hal itu. Nggak ada. Begini ya, kalau dosa perbuatan itu juga Yesus tebus, kenapa ada ayat Yohanes 5 ayat 28 sampai 29? Jadi kamu percaya Yesus tebus dosa apa? Bukan dosa perbuatan, hanya dosa waris. Berarti dia nggak percaya Yesus penebus dosa, Pak Arif. Ya sudah. Begini, kenapa Yohanes 5 ayat 28 29? Ya kan, Pak? Dan yang efektif berarti yang dari penebusan Yesus tidak efektif. Suaranya. Orang yang berbuat baik akan hidup kekal dan yang berbuat jahat akan dihukum. Kenapa yang berbuat jahat akan dihukum? Kalau misalnya Yesus menebus semua dosa, baik waris maupun perbuatan, kenapa akan dihukum setelah kebangkitan lagi? Boleh aku bicara? Di Kristen itu kita tidak mengenal dosa waris. Tidak ada dosa waris karena dosa bapa tidak ditanggung anak, dosa anak tidak ditanggung bapa. Terus kalau yang ditebus dosa waris pada saat pembaptisan itu kan terjadi penebusan dosa. Penebusan dosa itu terjadi pada pembaptisan. Itu manusia disucikan. Itu kan di perjanjian lama, Pak Tuhan. Pak Tuhan, itu kan di perjanjian lama ada penebusan dosa waris itu. Jadi dosa anak dosa orang tua tidak ditanggung anak, itu di perjanjian lama kan? Ya, jadi hukum itu berlaku untuk semua umat manusia. Jadi gitu ya. Apa arti dosa waris itu hukum itu nggak berlaku untuk seminggu, tapi untuk selama-lamanya. Definisinya apa? Jadi dosa waris itu nggak ada, dosa waris nggak ada. Karena Pak Lord itu orang Islam ya, Muslim ya? Enggak, aku Kristen. Tapi aku nggak percaya dosa waris. Ini ya, dosa waris itu adalah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika dia melanggar perintah Allah di Taman Eden sehingga manusia dikutuk, sakit, menderita, dan mati. Itulah dosa waris. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ya. Aku ngikutin kamu. Berarti kalau dosa waris kamu bilang ada, berarti semua orang Pak, tunggu dulu. Ya. Berarti semua keturunan Adam itu berdosa. Iya, karena tunggu dulu. Enggak, jangan. Dosa Adam dan Hawa itu. Enggak, kamu udah bilang iya. Sekarang setelah keturunan Adam, bayi juga berdosa. Iya, mewarisi dosa bayi waris. Bayi berdosa apa enggak? Enggak, kalau menurut dosa waris itu bayi berdosa enggak? Walaupun bayi tidak melakukan dosa perbuatan, dia tidak melakukan dosa perbuatan, tapi dia mendapatkan dosa waris. Iya, dosa waris berarti bayi dia berdosa. Bayi tidak melakukan dosa perbuatan karena dia tidak sempat ya. Enggak.
Bayi sempat. dapat dosa waris nggak? Bayi dapat dosa waris nggak? Dapat. Berarti bayi Kalau dia dosa tidak, berdosa. kalau dia tidak mendapat dosa waris, dia tidak akan mati, dengarkan, tidak akan sakit dengarkan. menderita dan mati. Dengarkan, bayi dapat dosa waris. Berarti bayi berdosa. Bayi itu Enggak, aku tanya, bayi berdosa atau tidak? Jawabannya ya atau tidak? punya dosa waris, tapi tidak melakukan dosa kalau punya perbuatan. dosa waris berarti bayi itu berdosa apa enggak? Jawab dulu ini pertanyaanku. Saya sambil ngecharge ya. Saya sambil sebentar Iya, saya ambil mau cas. ngecas apa enggak ngecas? Pertanyaanku, bayi Iya, ini iya. berdosa apa enggak? Tidak berdosa secara perbuatan, tapi Tidak berdosa. Dia mewarisi pernah punya, dosa dia waris. punya dosa waris, dia dapat dosa waris tapi enggak berdosa. Ini gimana nih ceritanya? dia tidak melakukan dosa perbuatan karena belum sempat melakukan, tapi Enggak, dia enggak mewarisi gini. dosa waris. Gini, Ya, gini, sebentar kalau ya. dosa waris kan berarti kamu punya dosa. Dosanya kayak jadi kamu mau berbuat dosa atau nggak berbuat dosa, kamu tetap berdosa karena kamu kan diwariskan dosanya, benar nggak? Kalau kamu mewariskan dosa, berarti mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, kamu tetap berdosa karena kamu sudah mewarisi dosa. Sekarang jadi pertanyaan, bayi itu berdosa nggak? Nggak bisa jawab. Udah silakan dilanjut. Dia kalau nggak bisa jawab, diam dia lama. Kalau Bukan masalah diamnya Kak Anita. Kalau Kak Anita kan konsepnya itu bahwa semua dosa, baik perbuatan maupun waris kan gitu kan. Selama dia tidak mengulang, iya kan? Iya, kan Nah, iya. Yesus kan dia membayar hutang kita kepada Allah semua. Ini ada di sebentar ya. Nih, Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kalau kita berdosa itu kita berhutang pada Allah, sesuatu yang harus nanti kita tebus, pertanggungjawabkan setelah kita mati. Dosa perbuatan kan? Ya, semua dosa Pak, dosa perbuatan, pikiran, perkataan, motivasi dalam hati itu semua dosa. Nah, begitu kita percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh percaya, itu Allah itu mengampuni kita, mengampuni segala pelanggaran kita. Ini kan ayatnya disebut Kolose 2 ayat 13. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Nah, tapi kalau orang Kristen yang benar-benar, yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah diampuni, di dalam dunia itu sengaja berbuat dosa lagi, sengaja terus jatuh lagi terus dalam dosa tanpa ada kemauan untuk keluar dari situ, istilahnya itu hidup dalam dosa, itu pasti dihajar sama Tuhan habis-habisan itu. Dan tujuannya supaya bertobat, benar-benar bertobat. Iya, kalau menurut versi Islam gimana? Ustaz Tahta monitor Ustaz Tahta. Itu sih itu turun ya Pak. Kepental itu jaringannya itu. Krok tadi itu kan. Ustaz Tahta monitor Ustaz Tahta. Ustaz Alif. Saya masih di jalan ini. Ustaz Tahta monitor Ustaz. Masih sholat. Ya, Artaban, selamat malam. Kawan petang. Siapa ini Artaban ini? Artababan, selamat malam. Artababan, selamat malam. Artababan. Anda tiping-tiping di bawah dari tadi, Artababan. Artababan, dibuka mute-nya. Ayo. Kalau berbicara masalah, ya, silakan. Ada Protestan apa Katolik?
Saya ya karismatik lah. Oh, karismatik. Sama dengan siapa Iya. itu ya? Bang Luga ya, Luga Tambunan. Karismatiknya. Ya, Anda meyakini bahwa yang ditebus oleh Yesus itu adalah dosa waris apa dosa perbuatan? Sebenarnya semuanya itu. Jadi kalau artinya dosa waris itu, kalau yang saya tahu itu artinya bukan mewarisi dosa bapaknya, bukan. Jadi artinya seorang anak itu pun dia itu ada dosa kutuk, ya kira-kira seperti itulah. Dari Adam, dari manusia yang pertama, itu semua itu udah berdosa manusia. Karena apa? Anak-anak itu nggak pernah diajari bohong pun dia udah pandai bohong karena bibit dosa itu udah ada gitu. Bibit dosa itu sudah ada. Tapi seorang anak itu akan dikuduskan oleh orang tuanya memang. Orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu sudah menerima keselamatan, jadi anak itu dikuduskan oleh orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi nanti memang ada saatnya anak itu akan lebih mengerti dia, akan lebih mengerti, ya nanti dia yang berpikir sendiri. Nah, jadi kalau seperti sedikit yang saya katakan seperti ibu tadi yang bilang kalau orang Kristen itu nggak harus berdosa lagi. Sekarang gini, kalau masalah itu bisa aja orang Kristen itu berdosa lagi, tapi artinya gini, manusia itu kan tidak terus dewasa. Ada aja kalanya dia jatuh, ya dia tapi harus bangun lagi. Walaupun jatuh lagi harus bangun lagi. Artinya tetap harus ada pertobatan. Bukan berarti manusia itu nggak pernah berdosa lagi, nggak mungkin berdosa lagi. Mungkin aja selama manusia masih di dalam dunia ini ya masih belum sempurna, bisa aja jatuh ke dalam dosa. Tapi sekarang masalahnya yang tidak boleh itu hidup di dalam dosa. Kalau manusia berdosa itu mungkin saja dan sangat mungkin itu. Bahkan mungkin di antara kita semua ini kalau kita boleh jujur, mungkin kita masih pernah dan sering mungkin melakukan dosa. Mungkin ya setidaknya kita kadang-kadang mau tanpa sengaja kita misalnya berbohong itu kan udah dosa juga kan seperti itu. Makanya jadi saya kalau bilang ya Pak ya, gini, saya tambahin ya Pak ya, kalau saya bilang kita pikir kita bisa melakukan perbuatan baik nih, kita sekarang sudah percaya kepada Kristus, kita pikir kita melakukan perbuatan baik ke gereja atau menolong orang, semua perbuatan baik kita itu pasti juga dicemari dosa. Kita ke gereja nggak bisa terus-terusan kan fokus dalam penyembahan, kadang-kadang kita ngelamun atau kadang-kadang kita mikirin hal yang lain, itu aja udah dosa di mata Allah yang kudus, itu udah dosa. Lalu kalau kita melakukan hal baik, misalnya menolong orang, yang Alkitab tuntut kan harus atas dasar untuk kemuliaan Tuhan karena kita taat. Nah, karena kalau dalam bahasa saya itu total depravity ya, itu artinya kerusakan total manusia. Itu pasti ada tercemar lah sedikit, motivasi kita itu nggak benar, nggak bisa sempurna. Karena Allah itu kan sempurna, dia tuntut kita sempurna. Nah, karena itu sebagai orang Kristen kita tetap harus bersandar kepada karya Yesus di atas kayu salib sepanjang hidup kita. Artinya gini kan Bu, kira-kira gini artinya seorang murid itu akan dikatakan sama dengan sebentar dulu Bapak. Ada teman-teman Kristen yang sering naik komar di sini ya atau di komar-komar lain itu sering menyatakan bahwa ketika kita orang Kristen itu percaya pada Yesus sebagai juru selamat, itu pasti akan masuk, itu sudah pasti katanya, pasti akan selamat, pasti akan hidup kekal, pasti akan masuk surga katanya kan, walaupun mungkin melakukan dosa gitu. Gimana menurut Pak Arbaban? Begini Pak, kalau cerita kita bicara soal dosa itu tadi kan ada artinya namanya pertobatan. Kalau manusia itu bisa saja berdosa, tapi jangan hidup di dalam dosa. Beda loh orang yang berdosa dengan hidup di dalam dosa. Kan seperti itu. Kalau orang yang hidup di dalam dosa itu memang tidak ada pertobatan. Kan itu. Nah, jadi artinya makanya banyak orang-orang Kristen yang kemudian ketika terlanjur ke dalam sebuah perlakuan dosa, itu berarti tidak selamat gitu ya? Gak selamat. Kalau dia gini Pak, kalau dia orang sekarang gini ya,
bukan itu tadi, bukan masalah Kristen apa gitu yang menyelamatkan, tapi kan iman. Mulai menyelamatkan bukan kan itu dibilangkan seperti itu. Kalau percaya dengan Tuhan Yesus tadi, menerima Tuhan Yesus kan itu tadi keselamatan. Kalau menurut versi Kristen ya kan itu ya. Saya bicara dengan iman saya kan gitu. Nah, jadi itu tadi. Artinya cuman gini, kalau sebenarnya Kristen yang benar itu hakikatnya itu kan sudah berubah harusnya. Jadi tidak harus lagi hidup di dalam dosa. Kenapa? Dia udah nggak nyaman loh harusnya seperti itu. Tapi memang seperti itu tadi ya, masalah rohani juga ini kan ada tingkatannya, semakin lama semakin dewasa kan gitu. Nah, artinya gini. Berarti gagal dong penebusan Yesus ketika disalib di tiang salib itu. Bukan berarti gagal, Pak. Bukan berarti gagal, maksudnya gitu. Makanya artinya gini, kalau manusia itu tetap hidup di dalam dosa, memang berarti untuk orang itu ya, untuk orang itu bukan Yesusnya gagal. Untuk orang itu sia-sia kematian Yesus itu tadi. Sebenarnya kan gini, dosa dia itu sudah dibayar, dia itu sudah ditebus gitu, dia udah dibayar. Tapi dia tidak terima gitu, dia tidak mau terima, kan sia-sia. Ibaratnya gini, seperti ibu tadi yang ngomong tadi, misalnya dia punya utang, bapak sudah bayar, tapi ibu ini tidak mau terima kan itu. Artinya dia tetap aja dia dengan kehidupan utang tadi kan seperti kan gitu. Nah, jadi itu tadi yang dituntut, kita kan bertobat, kita kan hidup menurut jalannya Tuhan, garisnya itu Tuhan kan seperti itu. Itu yang perlu. Jadi kalau dikatakan manusia kalau gini ya, kalau orang Kristen tuh kalau seperti dibilang kalau udah terima Yesus tuh nggak berdosa lagi, itu saya jujur aja saya bilang itu impossible, Pak. Kan itu kalau selagi masih dunia ini kemungkinan tuh itu ada. Nah, tapi ya berusahalah kita untuk tetap hidup kudus kan gitu. Berusaha, tapi kemungkinan itu tetap ada, bisa aja jadi berdosa gitu. Tapi bukan berarti dosa itu kalaupun manusia itu misalnya berdosa lagi itu bukan berarti nggak bisa minta maaf kan gitu kan. Yang penting kan ini ada di Alkitab dikatakan jika kamu mengaku dosamu kan itu maka kamu akan diampuni. Sekarang masalahnya ngaku nggak? Karena kan orang kan gitu kan berdosa dia ngaku pun nggak gitu. Nah, itu tadi ya diakui aja kalau memang berdosa. Seperti itu perlu pengakuan sama Tuhan kan itu. Berarti ada yang tidak selamat ya? Berarti ada yang tidak selamat orang-orang Kristen. Versi Kak Anita gimana? Kalau seperti itu, kalau masalah gini, sebentar Bu ya. Kalau dikatakan orang Kristen dibilang ada yang tidak selamat, jangankan orang Kristen Pak, yang pendeta pun banyak tidak selamat Pak. Nah, itulah saya bilang. Jadi bukan itu kunci harus orang Kristen, tapi kalau dia tidak punya iman, kalau dia tidak seturut dengan kehendak Tuhan, bukan Kristennya itu tadi yang apanya, kan itu. Ya seperti itu. Tapi yang kita percaya, kalau tidak menerima Yesus, kalau di luar Yesus, itu tidak ada keselamatan. Nah seperti itu. Itu yang kita percaya seperti itu. Kalau saya begini ya Pak ya. Ini kalau saya percaya gini, kita itu orang Kristen sangat tergantung kepada Allah dalam segala hal. Jadi kita dari anak setan atau anak dunia menjadi anak Allah pun itu harus ada pekerjaan Allah. Dan itu yang namanya kasih karunia. Kok ada anak setan Bu? Siapa yang anak setan Bu? Maaf. Anak setan, anak dunia itu sama. Jadi dunia itu sudah jatuh dalam kekuasaan setan. Saya itu lahir sebagai anak setan. Tadi dulu Pak, jangan dipotong. Saya lahir sebagai anak setan. Nah, ketika saya menerima Kristus. Bu Nita kok jadi anak setan gimana sih? Iya, saya dulu saya anak setan, terus terang saya akuin. Saya hidup semau saya. Nah, ketika saya menerima Yesus Kristus dalam arti dia mengampuni saya. Tadi kan saya udah sebut ayatnya. Dia mengampuni di yang Kolose itu mengenai surat hutang. Harus Yesus yang memberikan pengampunan. Dia mengampuni saya. Itu dosa saya itu, saya yakin dosa saya yang lalu, sekarang dan yang akan datang itu Tuhan sudah ampuni. Dan selama hidup saya itu saya tergantung kepada karya penebusan Yesus di atas kayu salib sampai nanti dia panggil saya pulang. Nah, tapi karena itu kalau orang Kristen sejati dia tahu nanti mati itu dia kemana. Itu ada di 1 Yohanes 5. Nah gini ya,
Dan inilah kesaksian itu, Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini kurang tepat, harusnya ada kata tahu, cuman saya lupa ayatnya di mana. Dia tahu memiliki hidup yang kekal. Nah, 1 Yohanes itu 5 nanti ayat akan saya 12. terima ketika saya mati. Tapi nanti ketika saya sebagai anak Tuhan itu berbuat dosa, ya, itu Tuhan hajar saja saya. Itu berlaku Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Contohnya siapa? Daud. Daud itu dia anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Tapi dia itu membunuh, mengambil istri orang, menipu dan sebagainya. Nah, Tuhan itu tegur dia, dan Daud itu menerima konsekuensinya. Hukumannya itu Tuhan katakan saat itu juga. Nah, hanya anak Allah yang bisa bertobat. Dia berdosa, Tuhan tegur, dia bisa bertobat. Ya, kalau contohnya yang tidak bisa bertobat siapa? Yudas Iskariot. Dia bukan anak Allah. Dia tidak pernah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hati-hati ya kalau ngomong Yesus Allah kecil, Yesus bla bla bla. Yudas Iskariot kalau dicari di sepanjang Alkitab, dia tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tidak seperti murid-murid yang lain. Dia panggil Yesus itu hanya guru. Nah, dia mati dalam dosanya. Artinya apa? Dia tidak pernah bertobat, Tuhan tidak pernah mengampuni dosanya. Bahkan pada saat dia sadar dan dia menyesal bahwa dia telah mengkhianati gurunya, itu dia tidak datang kepada Yesus untuk penebusan dosanya. Akibatnya dia mati bunuh diri. Itu yang membedakan orang yang benar-benar Kristen dan yang non, atau yang Kristen palsu. Orang Kristen palsu itu, walaupun dia ngaku, aku percaya Yesus bla bla bla, tetapi ketika dihadapkan dengan dosa apa kek, semua dosa lah, dosa bohong, dosa apa, tidak ada kesadaran dalam dirinya, dia bisa terus melakukan hal itu tanpa kesadaran akan dosa. Tapi kalau orang Kristen sejati, itu Roh Kudus bisa memberikan kesadaran, kamu itu berdosa, ditegur, apalagi dosa yang besar, itu dia bertobat. Tapi sedikit Bu ya, boleh saya tambah? Cuman kalau bisa tadi Bu bahasanya diralat lah, jangan bilang anak setan. Tapi kalau Ibu bilang dulu hamba setan, saya setuju. Ibu itu, cuman kita itu bukan anak setan gitu ya. Kalau hamba Saya setan bilang dulu kan saya yang anak setan. Saya bilang, saya akui saya dulu anak setan. Iya, maksud saya, Ibu pun saya tidak setuju kalau Ibu bilang Ibu itu anak setan. Tapi kalau hamba saya setan, setuju, saya akui ya saya mungkin, dulu saya anak juga setan. mungkin saya boleh saya bilang gitu. Anak setan, anak Lah, dunia. Karena jangan apa? bilang Dalam anak Kristen setan, Allah hamba itu, setan, kalau Allah hamba itu iblis cuma sama setan dulu, melihat iya, melihat mungkin gitu, dunia karena itu kita diperhamba dua Pak. gitu. Allah itu melihat orang di dunia itu dua, yang sungguh-sungguh anak, tidak. Iya, jadi kan kalau orang yang berbuat dosa kan jadi hamba dosa. Jadi kalau orang yang tunduk sama setan ataupun sama iblis itu ya hamba setan kan gitu. Tapi bukan berarti anaknya. Kalau bisa, maksudku statement itu janganlah dibilang untuk ibu, walau untuk ibu Ya, sendiri. kalau Bapak mau Maksudku itu memperhalus nggak apa-apa, tapi Ya, tadi kan saya ya pakai gitu. untuk diri saya sendiri. Betul. Tapi kalau bisa gitulah bilangnya, jangan bilang gitu. Makanya Kang Dito Sisi marah peran. ya tadi sama saya ya. Oh iya, jangan bilang gitu. Apalagi Protes kalau dibilang, dia. iya nggak betul gitu. Oke, lanjutlah. Ada lagi yang apa? Iya, ada Bang Luga. Bang Luga, selamat malam Bang Luga. Bang Luga, Saya udah terlalu lama di sini dan Baru lu, orang-orang Ga? juga udah baru Luga, saya baru Luga, baru Luga, dibuka mute-nya, baru Luga. Ya, gimana? Ya, silakan, bagian baru Luga sekarang. YHWH Ibu, kita nggak Ibu bisa Nitanya ini udah menghapus atau percaya Roh Kudus mengganti Ibu belum? tulisan dari YHWH. Apa masih Tritunggal biasa? Roh Kudus itu siapa? Silakan terus jawab. itu Allah Pak Luga. Allah ini predikatnya sebagai apa? Sebagai ada kelaminnya nggak? Ada jenis kelaminnya nggak? Allah itu roh, Jenis kelaminnya apa? tidak ada.
Roh itu namanya ada roh jenis itu, Pak. kelamin. Yang namanya punya jenis kelamin itu hanya daging, Pak. Nah, Di mana daging itu itu kenapa punya ayatnya? jenis kelamin? Karena untuk prokreasi. Ayatnya di mana? Karena untuk Ayatnya di prokreasi. mana? Wah, marah Ngomong Pak pakai Luga. ayat. Ditanya ayatnya ngomong Allah Gini itu, loh, Allah Pak. itu roh tidak berjenis kelamin tuh yang ngajarin tuh siapa? Nggak Jenis pernah Yesus ngajarin kelamin kayak begitu. hanya untuk yang berdaging seperti manusia, Mana binatang tuh ayatnya ada jenis hanya untuk kelaminnya. berdaging tuh mana? Kenapa? Ayatnya. Karena untuk prokreasi, untuk bikin anak gitu loh, Pak. Nah, nanti di Ayatnya dalam di mana? surga, nanti di dalam surga orang Kristen itu tidak ada lagi Ditanya hidup sebagai ayatnya, suami istri, ngomong tidak terus. ada. Ngomong Nah, nggak sekarang pakai Jelas, ayat. sekarang Tanpa oh gini Pak, disuruh kalau Tuhan. kepentingannya itu ayatnya itu di mana itu makanya kelaminnya itu maksudnya untuk apa gitu? Di mana ayatnya kalau roh Jadi kalau itu menurut tidak Bapak, berjenis kelamin, kepentingannya hanya untuk beranak Ya, cucu, itu ayatnya sekarang di mana? kalau Yang ngomong kayak siapa? Yang Gini ngomong gini tuh Pak, kalau siapa? Bapak Yesus sendiri, engkau sesat di dalam Tuhan Bapak surga. Nggak ada ayatnya. Hidup sebagai Nggak pernah dia ngomong gitu. suami istri itu enggak. Nanti roh Itu di dalam oh, surga. itu buat laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah Bapa itu jenis kelaminnya apa? Kenapa kamu manusia memaksakan Allah seperti pikiran kamu manusia harus punya Nah, kalau- jenis kelamin? Makanya Ayat saya tanya ibu. di mana Ngawur, ayatnya? kan? Kamu yang memaksakan pikiran kamu. Sebab itu ayatnya tidak ada. Ayatnya apa itu semua di itu mana? ada? Coba gini, kalau dibilang itu semua itu harus ada ayatnya gitu, baru kita percaya gitu. Loh, Anda ini ngomong tanpa ada dasar ayat berarti Anda dari pikiran Anda sendiri. Gimana Coba sih saya ngomong tanya tapi sekarang. Luga Sekarang gini, salah saya- Luga pertanyaannya Luga mestinya ibu kandungnya Yesus siapa gitu aja Luga mulai dari Nggak, awal. sekarang gini, coba saya tanya sekarang. Sekarang Anda percaya kitab suci Anda siapa? Apa? Tuhan saya Yesus, udah. Saya pernah berdoa dia datang sama saya. Nah, jadi Anda Saya apa tahu lagi? dapat menyamar sebagai roh terang. Ini pendeta, Berarti kamu setan ngomongin Tuhan dari Tadi yang ngomong Pak Arta Baba ya, Pak Arta Baban kan karismatik. banyak yang tidak masuk surga ya toh. Pak Arta Baban kan karismatik. Gimana? Iya, Pak Arta Baban karismatik kan tadi kan bilangnya. Aku kutip kata Pak Arta Baban tadi. Ya, Pak Jangankan Arta orang Baban Kristen karismatik ya. biasa. Pendeta Iya, pun kenapa, banyak yang Pak? tidak masuk surga. Ya. Jadi Bang Luga ini pendeta di karismatik juga, dia di GKI ya, GKI. GKI atau GKI? Bukan gereja raja segala raja saya, King of Di Kings. GKI. Pendeta dia. Ya, terus maksudnya kenapa? Ayatnya mana? Kepentingan apa kau menghilangkan jenis kelamin Tuhan? Apa kepentinganmu? Apa Pasti kepentingan mau Tuhan mesti membinasakan- ada jenis kelamin itu kan aneh. Aduh.